Ini semua tim yang di sini mereka udah T1 pun langsung mengamankan daerah Hot Spring. Secret masih berada di arah perbukitan dekat Castle, memisah dua-dua split yang cukup jauh dari tim Secret. Ini mereka pede banget loh main kayak gini. I don't know why, pede banget. Yang gue kaget banget ya, yang gue bener-bener kaget. Box yang bermain baik di 3 hari pertama, hari ini ganti Loki. Mental. Maybe? Mungkin karena kalau kita ingat dulu ya, memang itu Loki cukup emosional orangnya. Kalau kita ingat di PMCO ya. Wah, inget banget kejadian-kejadian yang ada di belakang layar ya. Betul. Mungkin itu menjadi faktor juga kemarin kenapa Box nggak terlalu bersinar. Jadi mungkin diturunkan Huiga yang memang pemain inti ketika dari tim Box sempat menjadi juara di Vietnam. Di liga mereka PMPL. Itu Huiga yang main. Kali ini Huiga comeback. Karena kan waktu itu Pimai sama Break belum ada. Iya. Atau Break yang belum ada waktu itu, Break doang. Tapi masalahnya gini loh Flo, kalau misalkan gantiin Loki di tengah-tengah perform Box yang lagi bagus dari kemarin, itu gambling banget agak sebenarnya kan. merubah ritme gameplay mereka gak sih? Itu dia yang gue pertanyakan, kayak apakah worth it tuh dengan mental yang turun dari mungkin ya mental turun dari Loki diganti atau gambling dengan Huiga yang masuk padahal dia belum tahu tempo permainan PMWL, belum pernah loh dimainin PMWL. Betul, sekalipun. itu pasti kayak ngasih game changing untuk internalnya mereka sendiri ya. Kita nggak ngomongin kayak mereka punya strategi khusus buat di hari terakhir ini, tapi ibaratnya kayak lu punya satu pemain yang nggak pernah dimainin di PMWL, tiba-tiba main di hari terakhir final. Kalau itu player mentalnya nggak kuat, wah tim lu bisa hancur tuh. Makin hancur lagi. Bener. Dan bisa merembet ke yang lain. Itu yang gue takutin ya. Dan Huiga ya kali ini dia nggak main sama kembaran dia. Dia punya kembaran si Huimeo. Oh iya. Ingat ya waktu ingat, di Vietnam waktu itu kan. Yang di Iya. PMCO yang tim Vietnam SS kan Superstar. gua. Itu kembaran tapi di kembarannya nggak main. Jadi hanya satu doang yang dimainkan. Oke, ya entah apalah strategi apapun yang mereka rencanakan sekarang pasti udah keputusan bersama juga, udah melalui hal-hal yang mereka bicarakan juga. Mungkin pergantian yang dilakukan sama Box karena Loki berhalangan untuk bermain hari ini kan kita nggak ada yang tahu juga. Iya, dan mungkin itu strategi rahasia mereka, mungkin mereka mempersiapkan dia, mungkin aja gitu kan. Mungkin. Ya kita membiarkan hasil yang menilai performa mereka lah. Betul, karena percuma kita spekulasi kayak gimana pun kalau kita nggak tahu kejadian sebenarnya ya hanya menjadi sebuah asumsi-asumsi belaka. Jadi ya mendingan kita serahkan aja sama Box Gaming nih strategi-strategi yang bakal mereka mainkan seperti apa di hari ini khususnya. Tapi tadi gue mau mention satu hal yang tadi lupa gue omongin. Oke. Tadi sebelum hari ini dimulai, Iya. Zuxi Bagas tadi nelpon. Bilang apa dia? Nelpon ngajak video call. Nelpon tuh ngobrol kayak, pas minta dukungan dong, minta doa dan segala macem. Biar kita mainnya lancar hari ini, kita mainnya semangat banget. Jangan lupa minta sama penonton kita juga buat tetap nyemangatin kita apapun hasil yang kita dapatkan. Oke, berarti emang dukungan dan doa dari penonton juga, dari Betul. fans, dari semua penggemar PUBG Mobile Indonesia. Itu berarti bagi mereka. Dan kita bakal sedikit fight antara kedua tim kali ini antara TS dan juga RCS ya. Yap, udah mulai close combat nih, satu pemain tumbang. Secret nge-split lagi jadi 2-2 dan ada 2 setup yang dilakukan sama tim RCS ini bakal menjadi mimpi buruk buat tim Secret. Ada revive yang sedang mereka lakukan tapi Lufa bakal masuk ke dalam rumah. Sementara Rex masih cukup tenang untuk memberikan revive dan dibakar. Wah, ini bakal ada close combat lagi, pintunya bakal ditutup tapi masih bisa dihancurin. Sementara ada sisi push dari arah lain. Hilang sudah kesempatan Secret untuk bertahan karena 2 player lainnya berada di arah yang cukup jauh. Betul, yang kita bakal dari tim Secret ya akan kehilangan Rex kali ini yang kali ini kenok dan tanpa ada backup dari teman-teman Secret lainnya ya. Betul, ini bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Jadi free point, 2 poin menuju ke arah tim RCS. Tidak ada backup fire dari Yuhaik dan juga Matoy. 2 player Secret yang ada di arah lain. Tapi masih dipantau juga dan akhirnya ketahuan Yuhaiknya akan langsung ngumpet di arah broken wall. Dan sepertinya ini menjadi cobaan yang berat untuk tim Secret. Iya. Nah, kita mungkin sedikit balik ke Bigitron Bas. Kenapa tadi Bas ya? Iya, kayak minta dukungan gitu lah. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat buat ngedukung. Gua nggak bohong. Tapi nggak mungkin kan gue tunjukin karena ntar nomornya bocor. Berapa puluh ribu orang nelpon nanti Bas. Jangan. Tadi emang nelpon. Bahkan tadi sempat ngobrol sama Thomas juga. Iya. Sama Thomas juga bilang, iya pas doain kita ya semoga hari ini lancar, nggak ada kendala kayak kemarin gitu. Kita doakan yang terbaik lah buat BTR. Apapun hasilnya, gue yakin BTR sudah melakukan yang terbaik. Sebaik-baiknya seorang player bermain, mereka udah melakukan yang terbaik. Jadi memang dukungan kalian berarti banget dan juga pasti diingat ya oleh para pemain, manajemen dan juga mungkin staff dari BTR ya. Amin. Oke, back to the beat, back to the game. Sudah mulai banyak fight yang terjadi. Circle kedua juga sudah mulai terlihat dan T1 di tengah rotasi mereka mendapat beberapa tembakan dari tim-tim yang mendapatkan compound.
Mereka sudah mulai bergerak lagi, jarak mereka kurang lebih 160 meter untuk masuk ke dalam zona yang kedua. Sudah berhasil masuk ke arah zona kedua dan T1 kali ini hanya bertahan dengan ketiga pemain yang tersisa karena tadi Saiden diambil sama Secret di awal-awal. Box Gaming yang sudah mulai terpantau nih Flo. Ada 2 Dacia, cukup banyak Dacia yang dipunya oleh Box Gaming. Kayaknya order online duluan ya. Iya, ini udah order online duluan, dia udah punya apa ya, stok duluan ya. Ketika nyampe itu udah ready untuk mereka ambil dan langsung. Ini tim Box yang kita sempat dibahas-bahas tadi juga dengan format roster mereka yang berbeda. Dengan tidak adanya Loki pada hari ini digantikan oleh Huiga. Akankah mereka berhasil untuk mengatasi pressure yang ada pada hari ini? Kita ngomong-ngomong pressure, langsung dibangun juga pressure oleh tim RRQ, menok satu player mereka, break. Pemain bintang dari tim Box sudah di take down, tinggal dipulangkan ke arah lobby kali ini. Betul, semangat banget RRQ begitu ngelihat Box Gaming karena ini ngasih jarak yang jauh lagi poinnya kalau misalkan RRQ bisa mendapatkan kill ke arah Box dan menghentikan langkah Box untuk mengejar ketertinggalan poin mereka karena mereka sekarang berada di bagian top 5. Masih berlanjut sepertinya, Brick berada di bagian yang cukup luas sementara RRQ mempunyai angle shoot menuju ke arah Brick dan di steal kill Oh, diambil oleh Synergy. Ada Strider yang mengambil keuntungan dari arah lain. Betul, tanpa lama-lama langsung diambil killnya, tapi kita bakal lihat dari tim Box yang masih bertahan juga di compound mereka. Circle pun akan muncul. Tengah semua pas tabrakannya. Benar-benar langsung hajar tengah semua rame-rame, tidak membiarkan tim-tim lain mengisi kompon-kompon dari tengah. BTR pun gak pakai lama, dari Winery langsung cabut ke arah tengah mengisi area-area senternya kali ini. Yap, dan dari Valdus, mereka memisahkan posisi mereka di area 2 rumah yang berbeda namun jaraknya tidak terlalu jauh. Ada RCS di sekitar mereka. Belum ada fight yang terjadi, masih menahan posisi mereka juga. Dan balik lagi, dari banyaknya fight yang terjadi, hanya memincangkan beberapa tim doang. Karena 16 tim masih bisa bertahan sejauh ini, 13 menit game udah berjalan, masih ada 16 tim. Yang pincang itu Secret, T1, terus ada Box Gaming tadi nyumbang 1 orang untuk dipulangkan ke arah lobby. Iya. Tapi yang paling bonyok ya Secret, karena Secret udah kehilangan 2 pemain mereka, iShoot sama Rex tadi. Langsung dipulang di awal-awal, tapi bakal dari BTR juga bakal langsung rotasi menuju ke arah tim IMD yang sedang mengambil satu compound, tapi dari BTR bakal back off, bakal bermain di open field. Agak resiko, tapi emang tujuan mereka ini bukan buat nahan di open field, tapi untuk hajar rumahnya kali ini. Betul, dan sepertinya mobilnya bakal diumpetin terlebih dahulu, tidak ingin meledak. Dia tahu bisa sepertinya dua. Dia tahu split. Ryzen sudah melihat mobil di arah sebelah kiri, belum ada tembakan sama sekali. Mereka masih berada di balik batunya. Sudah mulai dijemput dan mungkin akan melakukan spray. Ada beberapa damage yang masuk menuju ke arah train sekali ini tadi. Dari arah Ulu mungkin memberikan tembakan dan Zuxi juga punya angle shot yang cukup bebas. Dan bakal di-spray langsung menuju ke arah mobilnya. Slayer cukup low dan masih bisa tertutup. Ada kontainer dan 1 gudang yang menutup angle shot dari pemain-pemain Bigetron. Gua kayaknya BTR tuh pengen nge-rush dong gak sih pas kelihatan banget ya, mereka pengen coba hajar compoundnya, rebutin compoundnya, tapi mereka lagi nunggu dapetin knock ataupun tahu informasi nih, ini mereka split 2-2 atau ini split 3-1 atau ini bahkan 2 tim berbeda. Betul. Mereka pengen tahu informasi dulu. Yang gua waspadain mungkin bukan ke arah BTR-nya ya, tapi ke arah Ulu karena Ulu udah di sebelah kiri mereka. Tadi kuning tuh Ulu apa OR? OR coklat. OR berarti Ulu kan ya? Ulu itu agak oren-oren dikit sih. Oh, ini lu mau bahas oren muda, oren tua lagi kan? Atau warna jingga nih. Oren jingga nambah lagi istilah-istilah Wah, Luxi dapetin 1 tembakan yang luar biasa dengan karnya. Wow. Kayak bakal derasi, bau bakal derasi ini. Kanok 1 ras ya? Iya. Kanok 1 ras. Karena BTR tuh rollnya raser semua. nggak ada support. Nggak ada scout. Nah, Bener ini kan? dia. Raser murni semua ini udah. Raser, oh enggak, Luxi nahan di belakang buat nyari informasi. 3 orang bakal nge-push tapi dari sebelah kiri bakal nembak menuju ke BTR. Microboy dengan Uzi jarak dekat bakal langsung dikontrol dan dikeker. Hampir dapetin 1. Ryzen sudah mulai melakukan push kali ini. Ada 1 pemain di bagian depan yang masih bersembunyi, masih bermain TPP terlebih dahulu sepertinya. Ada Zuxi juga yang bakal nge-push ke dalam sana. 2 orang sudah mulai kelihatan. Nice taktik, memberikan distraction ke arah 2 pintu yang ada dalam rumah ini. Iya betul banget, dan hebat banget dari BTR ya. Langsung nabrakin ke compound, mereka tahu ini split 2-2. Mereka dapat informasi, oke ini nih, dia split 2-2 nih. Ditembak yang kanan, yang maju yang kiri. Ya, supaya yang kanan nggak bisa backup. Betul. Nggak, pertimbangan tuh loh. Karena kan orang logikanya, ketika lu knockin orang, ya orang itu yang lu majuin kan. Betul. BTR pertimbangin, kalau kita knockin yang kanan, kita majuin yang kiri. Supaya dia lagi nge-revive temennya, nggak ada yang nge-backup yang kirinya. Yap. Wah gila, pertimbangan dari BTR tuh udah sampai level situ loh. Betul. Yang itu mereka setujunya. Dalam waktu hitungan detik loh pas. The next level push. The next level push. Betul. Itu GG banget sih setup pushnya. Wah, gue gak heran sih. Level mereka tinggi banget, dari individu kuat, taktiknya kuat, game sense kuat, dan komunikasi mereka lancar. Semua tahu loh mau ngapain tadi. Iya. Dan dari Luxi yang nge-backup, Microboy yang nge-backup nih harusnya di play nih. nah, dia ngenokin 1 di kanan. Dar. Kenok cu. Rasa Kenok. Kiri. Nah, tapi kita nggak tahu mic check-nya seperti apa nanti. Semoga ada kontennya lah ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton,
Kalau mau mic checknya seperti apa, ya ke Instagramnya Bigetron aja lah ya. Iya. Bang mic check bang. Ah. Bang, mic check bang tadi bang, mau tahu mereka komunikasi gimana? Thomas, maaf ya kita kasih PR. Iya. Thomas dan tim ya, Thomas dan tim. Thomas dan tim dan juga Ispan. Silahkan mic checknya buru-buru dikeluarin. Semoga udah di set ya. Semoga sudah di set. Buat yang ini gue penasaran soalnya komunikasi mereka kayak gimana. Selancar apa? Bener. Karena dalam hitung detik pas, semua itu bergerak ke arah yang sama. Cuma Luxi yang nahan di batu doang tadi. Microboy pun pas menabrak pas, dia nggak nabrak dengan tujuan rush, dia cover belakangnya. Bener. Kalau ada kan knock di cover sama dia langsung, trading. Itu yang gue salutin, kayak discuss mereka tuh bisa last minute kayak gitu dan kompak. Nah itu dia. Gokil banget sih. Oke, tapi kita hiraukan dulu masalah tadi karena kali ini dari tim T1 mereka bakal nge-push ke arah IND. Ada 420 OP di arah broken wall-nya. Granat dari Yeonjun meletup. Oh, masih bisa kehalang. Hampir. Masih kehalang oleh mobil juga tadi ya. Kebantu tapi tembakan dari Chelsea tampaknya langsung kena ke para 420. Wih. Diambil killnya, kena headshot, diledakin sadis banget ini T1. Gak ada ampun men. Good. Tas. Enak banget itu di molotov, di zoning out lagi, tapi kayaknya dari T1 mereka nggak kepancing untuk kabur. Last man standing, hanya Slayer yang tersisa bersembunyi di balik smoke, di dalam smoke seorang diri, dan T1 bakal melakukan push, tapi Chelsea juga melakukan tembakan dari arah seberang. Ini antara T1-nya berani buat nge-push atau enggak, karena secara tidak langsung Slayer diselamatkan oleh Atangki yang nge-spray dari arah kompon seberang sana. Ya kita bakal lihat pergerakan dari tim T1 juga bakal langsung lemparin bom langsung bertubi-tubi menuju ke arah tim IND. Tim IND tinggal sendiri, satu player tersisa, dapatkan dia bertahan dan bertahannya tim IND. Game sebelumnya Tusun. Kalau dia Tusun lagi, gue rasa udah nggak bisa di balapan top 3 lagi, udah ketinggalan jauh dia. Betul, dan pergerakan circle berikutnya sudah mulai keluar menuju ke arah Tofar. Tofar masuk sedikit, tapi tuh seberang Tofar tuh open field banget. Gunung-gunung yang open banget. Iya, ini bakal cukup terbuka ya fight dan BTR kali ini bisa dapetin posisi yang enak juga di sebelahnya Ulu, sebelah kanan diisi. Tapi baik lagi dia kalau masuk ke tengah-tengah antara Ulu dan juga RCS bisa berbahaya karena bisa dijepit oleh dua tim sekaligus. Dan tampaknya ada tim yang pulang di posisi ke-16 pada game kali ini, tapi kill dicuri oleh tim Chelsea kali ini ya. Betul, ini IND juga lagi kejar-kejaran poin. Sekarang mereka Tusun, berarti gap poinnya bakal ngejauh lagi. Kemungkinan ada pergeseran di top 6 atau top 7-nya. Pasti ada pergeseran lagi kalau misalkan yang ada di bagian top 7-nya itu ada yang Tusun, apalagi pulang pertama menuju ke arah lobby. T1 akan menghadapi Chelsea tadi. Setelah Chelsea membantu push dari T1 atau T1 kecolongan killnya gara-gara ada Chelsea yang mengganggu. Tapi kali ini mereka udah saling tahu, saling tatap-tatapan siapa yang bakal lebih agresif. Iya, tapi nggak zona. Perlu maju lagi dan zona pun sudah menghimpit ke arah tim T1. Gue rasa lebih dirugikan T1 kali ini. Udah kill dicuri, dikunci juga pergerakannya, bener-bener abis di T1. Ini keluar dari rumah, abis mobil ini udah. Wah, komit banget. Komit mereka. Bocor. Tapi masih bisa ketutup ternyata. Ketinggalan. Udah tinggal gue, udah lupain. Bagus nih ZZP. Bener-bener bikin PR banget. Walaupun dia nggak dapet knocknya. Wah, tapi KOG bakal fight sama tim Mega. Close combat kali ini dua orang udah berhasil di take down. Braga tumbang juga. Ternyata dan akhirnya last man satu standing. pemain kembali tumbang dan hanya menyisakan last man standing dari tim KOG. Konsep berada di arah broken wall dan satu orang lagi berhasil diamankan. 1 lawan 1. Wah, KOG bakal pulang, datang lagi lawan yang baru. Oh my god, Mega baru dihajar oleh tim Box kali ini. Datang dan langsung memulangkan beberapa player dari tim Mega. Nggak ketahuan. Nokin satu, tapi dari tim Mega bakal dipulangkan ke arah lobby. Tapi dari BTR juga. Ada Yudu. Datang Yudu lagi. Gokil. Oh my god. Chaos banget. Oh my god, dan Box bakal pulang ke arah lobby. Ada lagi kali datang. Nggak ada. Cuma dirusuin dari arah lain doang, nggak sampai nge-push ke arah komponnya, nggak sampai nge-push ke kompon itu lagi. Wah, gokil men. Berarti rush yang di-rush oleh rusher. Yang berbeda. Jadi siapa pertama? Tadi Mega dihajar sama Mega. Kan KOG rata. Mega dihajar KOG rata. RCS ngehajar Mega yang menang lawan KOG. Box gaming dulu. RCS dulu, Box yang terakhir. Oh iya. Terus datang Box ngebersihin. Terus Box dihajar sama RRQ yang ada di atas bukit. Iya. Wah, jadi gila. Rush yang di-rush lagi. Dan mati oleh pelakor. Iya. Wah, gila, itu sinetron plot twist banget ya. Jadi itu udah berapa pelakor tuh? Gua kaget banget, gue baru mau napas, Flo baru mau napas, tiba-tiba ada yang nabrak lagi, itu rusuh banget men tadi. Terus drone-nya tuh lama. Nggak, dan lu lihat deh, dari 15 tim, sekarang tiba-tiba tinggal 11 tim. 4 tim hilang dengan cepat.
under 1 minute. 3 tim hilang ya tadi ya? 3 4 tim. dong. Enggak, kan awal kan 4. 1, terus langsung 3 tiba-tiba. Iya, langsung silih berganti. Bahkan Secret aja udah tiba-tiba hilang gitu. Udah ini ya, pulang ke lobby semua ya mereka ya. Betul. BTR dapetin berapa kill dari ke arah TSM, dapetin ledakan ke arah Clutch God 1 kill, Jonathan tumbang, tapi kita bakal lihat nih beberapa tim di pojok-pojok circle masih fight. RCS masih sehat ya mereka ya? Ya, RCS masih bisa selamat, 3 poin itu sudah mereka kumpulkan. Wah, Mungkin akan bertambah 1 lagi karena dari Chelsea satu pemain mereka juga udah mulai dihajar. Pak baru game 2 Pak. Iya, baru game 2 nih. Belepotan kayaknya. Kayaknya abis ini kita rehat, Benny nge-cast sendiri. Boleh Ya. Benny sama Om Awang, Kes. Nge-cast online kayak gimana caranya cuy ya. Tapi gue yakin Udah sih. pernah gue. Om Mama kan senior, udah tau lah step by stepnya kayak gimana. Gue udah pernah pas nge-cast online berdua. Kan gue juga pernah. Zaman dulu ya? Iya, zaman dulu. Nggak, gue baru-baru ini pas pernah nge-cast PUBG Mobile online pas lagi PSBB kemarin. Oh, gue juga pernah. Apa? Gue juga pernah. Oh, pernah ya? Pernah, kan gue dapat 2 hari, lu dapat sehari. Oh iya. Benar. Iya. Oke, di saat kita sedang mengingat kapan kita nge-cast online. Terus tiba-tiba ada Chelsea Tinggal 10 yang tim rata juga. dan tinggal 10 tim doang. Bahkan kali ini Valdus Martin langsung diamankan. Ada Ulu juga sedang melakukan fight dan Microboy mendapatkan 1 pemain dari TSM, Zigat. Disungkurkan begitu saja ke arah dinginnya Vikendi. Betul, dan RQ mau tumbang juga playernya sudah mulai di pick off one by one. RQ lagi pengen masuk ke dalam circle, tapi ada SG dan juga Valdus yang menghalangi pergerakan mereka. Dan SG bakal perang dengan tim Valdus. Kita bakal lihat tukar-tukaran anggota, tukar-tukaran nyawa, tukar-tukaran poin kali ini mulai dilaksanakan oleh kedua tim. Tapi RRQ juga kehilangan 1 player mereka lagi dan tambah-tambahan poin bagi tim Valdus sudah dikumpulkan juga. Ini bonyo-bonyokan rusuh banget di ujung circle. Valdus, SGE, RRQ dan tim-tim lain juga ngumpul semua rame-rame. Betul, tinggal 1 orang lagi berada di bagian bawah. Mungkin bakal dicari sama Velmont. Step sudah mulai terdengar, ada close combat. Namun AKM berhasil mendapatkan 1, namun tertembak. Ada backup fire dari belakang. Body system yang good sekali dari Valdus. Mereka masih bisa bertahan hingga di top 8 kali ini. TSM sudah dipulangkan ke arah lobby, ditembak begitu saja. Bahkan RRQ juga sudah mulai menghilang. Tadi 1 pemain mereka hanya menyisakan Ditui doang yang masih bertahan di arah Blue Zone. Seorang diri aja karena Bir perlahan-lahan sudah berhasil masuk ke arah play zone-nya, tapi masih harus bergerak ke arah circle berikutnya juga. Iya, kita bakal lihat pergerakan juga dari tim RRQ harus maju ke depan. Circle mulai menghimpit pergerakan dari mereka. Bir masih recover batu. Ditui nelan sakitnya Blue Zone. Lari! Tolong! Panas! Cepluk. Panas! Selamat ternyata. Ini BTR bukan RRQ? Ini BTR. Ini BTR. RRQ kayaknya nggak selamat dari Dituinya. Harusnya selamat sih Nggak, karena nextnya. Oh, nextnya kan ketahan mereka. Abis Nextnya itu ketahan kan. sama Valdus dan jaraknya lumayan. Jaraknya ada sekitar 100 meter Dan kayaknya. itu open banget teman mereka tadi ya. Yap, nggak ada Logikanya cover. harusnya mati mereka. Harusnya mati, tapi sepertinya BTR bakal fokus dengan tim OR terlebih dahulu. OR bakal flank Wah, sedikit free shoot, menuju ke arah sebelah free kanan, shoot. ada free shot menuju ke arah Bigetron, tapi BTR masih bisa bertahan dan ada proning juga dari OR. Wah, Menutup kayak angle lemparan shoot, low toss, high toss dari seorang Ryzen, lempar melambung jauh terbang tinggi menuju ke arah udara, lemparannya sangat hangat. Masih Wah. belum memberikan 1 knock. Tapi lumayan nih Jillnya pixel Wah, kena, HP itu cuy. kena lagi loh. Enggak Ini deh. langsung Gabung dihujani bom oleh Ryzen ya menuju ke Betul. arah tim OR yang dipojokin ke arah tebing kali ini. Iya dan ini dia yang lo bilang tadi kelihatan. Tidak terlihat Valdus oleh mati. Valdus, nggak masalah. Yang penting kelihatan sama tim-tim lain juga. Dan Bigetron langsung gaspol ke bagian depan. Ada Tachibana yang sudah masuk ke arah perbukitan pertebingan ini. Di kiri mereka OR, di kanan mereka Ulu. Dan Ulu Wah, pun mendapatkan diperangin. 1 pemain dari tim RCS. Sarah dipulangkan menuju ke arah lobby. Bahkan RCS tidak bisa bertahan lama. Namun step sudah mulai terdengar kali ini. OR mulai menghimpit. Ulu juga sudah mulai menghimpit. Bigetron sedikit tersandwich. Tapi ternyata dari Zuxi mendapatkan 1 orang. Iya, kita bakal dari Zuxi bakal menahan gempuran tim lawan. 7 kill dikantongi oleh tim BTR. Kali ini masih bertahan di ujung-ujung circle. Microboy berusaha untuk selamatkan, tapi kita bakal dari RQ juga mulai di-knockin lagi. Beer 11. Tinggal 1 player yang bertahan dari Microboy. Bakal di-knock juga kali ini. Langsung di-knock dan tersungkur ke arah tanah. Luxi belum sampai dari 5. Microboy bakal pulang ke arah lobby. Tinggal 2 player BTR bertahan kali ini. Please dong BTR. Please BTR bertahan. Dan lemparan bom dari seorang Ryzen. Dapatkan posisi dari tim OR. Scout tersungkur ke arah tanah. Lemparan bom lagi menyusul kah? Belum kena. Itu ada di arah ujung. Wah, itu bokongnya panas kalau kena Blue Zone tuh. Tipis banget jarak dan Mavi juga menjaga angle menuju ke arah BTR. Kali ini mereka masih cukup aman dan ini semua tim yang di sini mereka harus bergerak masuk dan Ryzen clutch yang sungguh baik. Super Manggi, Super Ryzen mendapatkan 2 pemain yang ada di depan dia persis. Tapi kali ini Mavi bakal melanjutkan push menuju ke arah Bigetron. 1 tumbang masih bisa selamat. Backup dari arah belakang. Ryzen memberikan covering fire dan berhasil mendapatkan 1 orang. 2 orang masih berusaha naik dan Zuxi tidak bisa diselamatkan. Ryzen, the last man
man standing dari tim Bigetron masih bertahan di arah perbukitan masih ada pertandingan ini dan berhasil mendapatkan satu orang lagi. Hanya ada sedikit weapon yang dipunya dan double Ryzen lagi. mendapatkan korban berikutnya lagi. What a nice shot, jump shoot dan hampir Ryzen empat rata. orang. Seorang diri Ryzen berhasil memulangkan OR. Sautunya menuju ke arah lobby. Ryzen, gokil. Wah gila 4 orang diratain sama Ryzen sendirian. Kita bakal kali ini apakah bisa meratakan tim Yudo dapetin 1. Kita bakal lihat Ryzen super manggis tapi it's okay.